warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mani Mega Suara nih. Tentunya balik lagi bareng Imam. Dan sekarang kita lagi ada di acara talk show nih mengenai sosialisasi mitigasi bencana di tengah wabah pandemi COVID-19 menuju new normal nih Mani Mega Suara. Imam udah ditemenin nih bareng Syafiq selaku narasumber kali ini nih. Coba untuk Syafiqnya diperkenalkan dulu mungkin ya, dari siapa dan dengan siapa. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqur Rahman, Wakil Ketua BEM Universitas Kuningan dari Universitas Kuningan. Ya, itu. Ya, Syafiq, ngomong-ngomong di sini mau ngapain nih? Pagi-pagi udah nongkrongin radio nih, mau ngapain? Iya, dan tentunya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Mega Suara FM yang telah memfasilitasi kegiatan kami ini, yaitu mensosialisasikan penanganan COVID di situasi normal baru. Nah. Oke, jadi kita mau ngobrolin masalah persiapan kita ya menuju normal tentunya ya. Iya. Oke deh. Nah, tadi kan sempat disinggung mengenai mitigasi nih. Nah, mungkin banyak banget orang-orang baik itu Imam sendiri ataupun Mania Mega Suara ya yang ada di rumah nih bertanya-tanya, mitigasi itu apa sih? Sejenis makanan kah, minuman kah, atau apa gitu? Penasaran nih. Apa sih sebenarnya mitigasi itu? Mitigasi itu ialah perencanaan dan langkah sejak awal menghadapi dan mengatasi suatu bencana. Nah, sedangkan adaptasi adalah respon menyesuaikan kebijakan dengan tantangan untuk menghindari, mengurangi, dan mengatasi dampak bencana yang terjadi, Jadi ada perbedaan ya antara mitigasi dengan adaptasi ya. Betul. Jadi kalau mitigasi itu sebelum perencanaan adaptasi itu pelaksanaannya mungkin. Iya, jadi kita menyesuaikan gitu dengan tantangan untuk menghindari, mengurangi, dan mengatasi dampak bencana. Oke, siap. Nah, kalau seandainya nih, kita kan sekarang emang udah di tengah-tengah COVID lah ya. COVID udah merajalela betul. nih. Nah, kira-kira menurut Syafiq nih, selaku mahasiswa dong tentunya ya. Iya. Sebenarnya nih di awal pemerintah tuh udah melakukan mitigasi nggak sih terhadap virus corona ini? Kita akui pemerintah kita lemah dalam hal mitigasi. Bahkan di awal bencana pemerintah cenderung meremehkan COVID-19 ini gitu, dengan menganggapnya sepele, bahkan menyebutnya tidak lebih berbahaya dari flu biasa lah. Itu kan suatu yang hal yang menyepelekan gitu. Dan tapi kenyataannya kan secara intensif puluhan pasien di Indonesia meninggal dunia gitu teh. Oh iya, jadi mungkin akibat dari persiapan yang kurang matang, jadi banyak ya warga Indonesia yang terkena ya. Iya. Mungkin kayak gitu. Mungkin untuk pemerintah lain kali emang harus mempersiapkan ya, baik itu ya betul. bencana seperti wabah ataupun bencana alam, emang benar-benar harus ada mitigasinya nih, caranya ataupun tahap-tahapannya supaya tidak terjadi, ataupun walaupun udah terjadi kita tahu harus ngapain mungkin ya. Ya betul teh. Nah, namun kan di sisi lain pemerintah kemudian menyusun langkah-langkah di mana adaptasi dengan standar resiko ekonomi teringan, kemudian menerapkan social distancing, menerapkan lockdown, terus sama-sama adaptasi setelah bencana merebak. Tapi kan sejauh ini ya masih saja lah gitu, masih banyak ya yang kena ya. Iya. Oke deh, Syafiq, mungkin itu kan tadi untuk penjelasan mitigasi sekilas ya, dan juga mungkin kita mengetahui bahwa mitigasi pemerintah terhadap COVID seperti apa tadi udah kita bahas ya. Yeah. Nah, mungkin ada apa ya tahapan ataupun mitigasi ini mengenai new normal nih, ya nggak sih? Mungkin ada langkah-langkahnya ataupun ada segala sesuatunya yang bakalan kita lakukan nih di nanti new normal. Dan sekarang mungkin lagi masa transisi nih ya. Iya betul menuju new normal ya. Mungkin ada ya beberapa langkah-langkah, mungkin ada beberapa sikap kita yang harus kita lakukan ya. Iya betul. Nah, untuk penanganan COVID-19 di situasi new normal sendiri, jadi hampir
sejak pandemi ini kan hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal. Bener banget Akibat pembatasan yang perlu dilakukan untuk mencegah kemudian penularan virus corona tersebut. Jadi nanti ada panduannya dong? Ada panduannya. Tapi nanti kita bahasnya nanti di season selanjutnya nih ya. Jangan sekarang, jangan buru-buru nanti habis waktunya ya. Siap Teteh. Nanti kita lanjut lagi nih Mani Mega Suara ya. Nanti kita akan bahas panduan menjalani new normal nih di saat pandemi COVID-19. Jadi tentunya untuk Mani Mega Suara tetap stay tune di 898 Mega Suara FM AY. Mani Mega Suara masih bareng Imam nih, tentunya ditemani bareng Asafik nih Mani Mega Suara. Nah tadi kita udah bahas ya mengenai sedikit lah penjelasan mitigasi dan juga mitigasi yang udah dilakukan oleh pemerintah terhadap pandemi COVID-19 ini sebelumnya nih. Dan sekarang nih panduannya menjalani new normal saat pandemi apa aja sih? Kayak gini loh, kayak kan Imam kan udah bosan ya 3 bulan di rumah aja betul, gitu ya. Betul, sama bosan ya. Sama bosan berarti ya, hampir semua orang. Mungkin ada yang sebagian stres banget kali ya. Nah, ini mau keluar rumah, tapi ada nggak sih tips gitu buat kita nih keluar rumah tuh harus gimana sih, harus ngapain biar nggak terkena yang namanya COVID-19 nih? Dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah telah kemarin-kemarin melakukan lockdown atau karantina wilayah. Nah, sekarang menganjurkan kita mulai melakukan kegiatan seperti biasa dan yang pastinya berdampingan dengan virus corona tersebut. Nah, pertama yang pasti kan teman-teman ingin sekali nih merasakan kembali aktivitas yang seperti dulu dengan keluar rumah gitu. Nah, saat harus keluar rumah, kita harus menerapkan langkah pencegahan dasar kapanpun dan dimanapun kita berada, seperti itu. Nah, kalau semisal kita sakit, saya rasa lebih baik jangan memaksakan diri untuk keluar rumah gitu. Jadi mending di rumah aja deh. Mending di rumah aja seperti itu. Dan yang pasti kalau memang harus keluar rumah, kita harus menyiapkan hand sanitizer, kemudian memakai masker, kemudian tetap menerapkan social distancing seperti itu. Oke, jadi tetap ya walaupun kita terpaksa banget nih kalau kita harus benar-benar ikutin peraturan yang udah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, kalau misalnya gini, kan sekarang udah mulai masa transisi nih, udah ada beberapa kantor yang udah dibuka dong. Udah ada mulai lagi nih beraktivitas, apalagi di Jakarta sana kan udah mulai dibuka lagi. Walaupun dengan mungkin ada ya panduannya nih untuk kantor sendiri ya. Kira-kira ini apa aja nih panduannya? Apakah apakah karyawannya dipotong? Bukan dipotong karyawannya, tapi jumlah karyawannya dipotong atau gimana gitu? Mungkin masyarakat sendiri masih kurang menerapkan penanganan dasar ini. Jadi selama bekerja di kantor, yang dulu melaksanakan lockdown itu kan kita semua bekerja di rumah. Nah, sekarang kembali bekerja di kantor secara menerapkan protokol kesehatan agar terhindar virus corona ini. Nah, agar tetap aman dan terhindar dari virus corona di tempat kerja, kamu yang pasti teman-teman atau semuanya masyarakat perlu menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan di kantor. Ketika beraktivitas di meja ataupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter gitu. Dan masih banyak lagi sih ketika rekan kerja yang duduk dengan jarak kurang dari itu. Jadi jangan ragu kita untuk menegur, kita harus sama-sama mensosialisasikan jaga jarak ini gitu. Jadi sama-sama mengingatkan ya. Iya, betul. Terus berarti kalau seandainya habis pulang kantor nggak boleh ngopi-ngopi ngumpul-ngumpul gitu dong ya? Ya mungkin di situasi new normal ya memang harus hidup baru gitu. Dan kita berdampingan dengan coronavirus ini ya harus benar-benar menjaga social distancing. Jadi yang namanya new normal itu bukan berarti kita hidup sebelum kayak sebelum ada corona ya. Iya. Tapi kita hidup dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah mengenai kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Iya, betul Teteh. Dikira nanti biasanya gini, soalnya yang Imam lihat nih ya di umum gitu loh. Ini tuh kebanyakan orang-orang tuh kayak
balik lagi kayak dulu gitu. Ada yang nggak pakai masker. Nah itu ada yang berkerumun ya nggak sih? Betul. Ya berarti memang harus diubah ya. Iya harus diubah persepsi masyarakat sendiri setelah adanya kebijakan normal baru kan. Persepsinya wah ini bakal balik kayak dulu tapi padahal enggak gitu teh. Oke. Nah ada lagi nih kan kayak Imam kan ke radio pakai transportasi umum dong ya, nggak pakai, soalnya belum ini motornya masih di dealer gitu ya. belum diambil soalnya. Nah kira-kira ada nggak sih tipsnya nih Imam selaku warga masyarakat yang menggunakan transportasi umum di masa transisi menuju new normal ini nih, biar nggak terkena COVID-19 tuh harus gimana sih? Sedikit informasi menggunakan transportasi umum ya teh. Jadi memang benar-benar kamu harus keluar bepergian ke suatu tempat dan menggunakan transportasi umum. Ada beberapa yang harus kalian harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lah gitu. Nah, salah satu contohnya itu kan menjaga kebersihan tangan, selalu membawa hand sanitizer, tetap di dalam salah satu contohnya di dalam bis harus menjaga jarak, social distancing gitu. Jadi untuk terhindarlah kita bareng-bareng sama menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ini agar terhindar seperti itu. Oh iya, jadi emang kalau seandainya berarti Imam kalau naik angkot gitu ya, karena kan Imam pakai angkot nih, jadi harus berjarak ya sama penumpang lain ya. Iya, betul. Nah kalau penuh Imam nggak usah naik dong. Yang pasti kan mungkin sudah diterapkan pembatasan yang dilakukan pemilik transportasi tersebut seperti itu. Oke deh, ini udah mudah-mudahan ini bisa jadi pemahaman lagi ya buat Mega Suara dimanapun Anda berada. Semoga. Kalau mau naik transportasi pokoknya harus jaga jarak aman, harus bersih, jangan nyentuh apapun ya ayah di mobil ya. Diusahakan ya, tapi kalau kita terpaksa karena mobil itu bergerak ya pasti kan pegangan juga gitu. Takutnya nanti pas gejol gitu ada lubang gitu kan ya, pasti kita nggak sengaja megang. Iya makanya seperti jadi itu. Harus pakai hand sanitizer dan usahakan jangan mengusap muka gitu. Oh iya, Imam tuh sering loh kadang suka gatel gitu, hidung tuh gatel gitu ya, pipi tuh gatel, padahal tuh nggak ada. Iya makanya gitu. Itu fungsionalnya selalu membawa hand sanitizer ya seperti itu. Oke, siap mudah-mudahan paham ya. Ada lagi nggak sih sebenarnya panduannya untuk yang hal lainnya gitu? Ada beberapa informasi yang harus diterapkan oleh masyarakat. Selain 3 hal tersebut seperti itu. Mau kasih tahu nggak? Mau dong. Tapi nanti ya, jangan sekarang. Nanti ini kita mau ada jeda dulu nih, ada jeda juga beberapa lagu yang bakalan diputar nih. Jadi untuk Mega Suara kalau mau tahu nih panduan apa lagi sih yang harus kita lakukan ya di menuju new normal nih, walaupun masih di tengah pandemi, apa aja yang harus kita lakukan. Jadi tentunya harus tetap stay tune ya di 898 Mega Suara FM AY. Mega Suara masih bareng Imam nih tentunya di program Talkshow kita ya, bareng Wakil Ketua BEM Universitas Kuningan nih, Saufik. Gimana Udah ngerenghap belum Alhamdulillah udah napas ya, jangan lupa napas dulu ya. Oke, kita mau lanjutin nih mengenai panduan kita nih di new normal tentunya ya ke depannya nih, apalagi kita masih ada di tengah-tengah COVID sebenarnya ya. Masih betul. Banyak ya. Masih di luar sana apalagi di Jakarta, di Surabaya, Jawa Timur itu masih banyak yang terkena ya. Iya, bahkan di angka sekarang ya sampai setiap harinya sampai 1.000 ya? Seperti itu. Iya, 1.000 miris banget sih sebenarnya. Oke deh, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemerintah mungkin udah mengukur ya, udah menganalisis kenapa harus dilakukan new normal ya. Iya, nggak mungkin serta-merta mendadak ataupun karena kepentingan pribadi mungkin ya. Iya, betul Teteh. Dan ya sama-sama kita doakan semoga situasi pandemi ini cepat berlalu Teh. Oke deh, mungkin gini nih Safik, menurut panduannya ya, kan ada beberapa panduan menurut Safik tadi ya. Kalau seandainya nih Imam tuh ya kemarin tuh pas lebaran tuh pengen banget yang namanya beli baju ya. Iya, gatel gitu ya ibu-ibu gitu. Saya belum ibu-ibu, nikah saya maaf saya. Oke, kan pengen banget ya pakai baju baru dong, baju lebaran kayak tahun-tahun sebelumnya. Tapi Imam tuh apalagi kemarin tuh ada PSBB gitu kan, pembatasan sosial berskala besar gitu. Jadi Imam nggak bisa dong ya yang namanya ke
ke mall di Cirebon kan nggak bisa ya. Iya. Di Kuningan ada sih ya, Surya, Jogja ada. Tapi Imam tuh takut banget keluar rumah tuh, takut ada yang menyebarin virus gitu loh. Kita kan nggak tahu ya siapa yang terkena, siapa yang pembawa dan lain-lainnya, kita nggak tahu. Nah kiranya kalau seandainya karena kan sekarang Imam belum beli baju baru ya. Kalau saya sekarang Imam ke Jogja nih, apa sih yang harus Imam lakuin ini biar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 nih? Nah, yang selanjutnya itu kan ketika berbelanja, baik berbelanja membeli bahan makanan atau bahan kebutuhan yang lain-lain, ingat selalu kita harus menerapkan physical distancing gitu. Jadi batasi menyentuh barang-barang di toko dan yang lainnya gitu, seperti banyak kan yang tadi nyambung menggunakan transportasi umum, kita berbelanja ke pasar kan, pokoknya harus batasi lah ketika menyentuh barang, pilih-pilih bahan makanan, dan setelah itu jangan menyentuh wajah gitu atau barang-barang pribadi seperti itu. Jadi kalau sini kan biasanya kan kalau Imam tuh ya milih baju kan dilihat dulu tuh ya. Jadi kalau sekarang mending dihindarin dulu kali ya. Udah dilihatnya dari jauh aja, jangan dipegang kali ya. Jangan dipegang dulu ya. Bisa seperti itu, dan tetap selalu ya bawa yang namanya hand sanitizer. Karena apa? Untuk mengurangi resiko terkontaminasi virus corona ini. Oke. Nah, oke kan. Enggak karena Imam apa sih namanya, takut ya keluar rumah ya, bukan takut sih sebenarnya ya, menghindarilah karena kan nggak penting banget ya sebenarnya, beli baju tuh nggak terlalu penting banget ya. Iya. Lebih penting kesehatan kita kan ya. Lebih penting kesehatan nomor 1 teh. Imam tuh sekarang tuh pengen nih beli baju karena ada duit nih, alhamdulillah ya ada duit. Nah pengen banget beli baju secara online ya, apalagi sekarang lagi marak banget dong online ya. Iya. Di shop banyak banget baju-baju yang murah-murah bagus tapi kualitasnya jempolan kan ya. Nah tapi Imam juga ada takutnya nih, ada apa sih namanya, was-was gitu, karena kan pengiriman kan paketnya itu takut udah disentuh orang yang kena atau gimana loh. Itu gimana sih biar terhindar juga lah walaupun kita belinya online ya. Nah ketika berbelanja online, jadi belanja online kan memang makin banyak diminati oleh masyarakat. Karena orang yang berbelanja itu kan mudah, tanpa keluar rumah, kita tinggal di rumah, memesan suatu makanan, minuman atau barang yang lainnya kan tinggal klik, nanti juga nyampe seperti itu. Nah meski begitu kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Jadi hindari kontak langsung dengan kurir. Kan bisa aja nih kurir, tolong mas simpan aja di depan rumah atau gimana, dan hindarkan pembayaran non tunai gitu. Jadi kita melakukannya pembayarannya tuh non tunai aja gitu ya. Jangan langsung ya. Jangan langsung. Jadi ya memang lebih baiknya pembayaran itu ya bisa melalui m-banking atau hal lainnya lah gitu. Oke. Ini mudah-mudahan nih Mani Mega Sore juga paham ya. Jadi walaupun nggak berbelanja keluar nih via online ya, tapi tetap aja kita harus waspada lah ya. Kan kita nggak tahu ya yang ngirim paketnya tuh siapa kan pasti udah beberapa kali berhenti di mana kita nggak tahu ya. Jadi mendingan udah simpen aja di luar gitu ya. Terus nanti mungkin disemprot ya, disinfektan gitu. Nah kita juga kan bisa membuat disinfektan sendiri gitu, bahan-bahan yang gampang. Tapi kalau makanan sudah dibuka jangan disemprot deh. Oh iyalah, jangan lah, nanti kita bisa keracunan. Oke. Mudah-mudahan Mani Mega Sore juga paham nih Asapik nih. Dan selanjutnya nih Asapik, Imam mau nanya nih. Kemarin kan gini ya, Imam tuh kan panas tinggi gitu ya. Terus ya agak sakit tenggorokan, kan takut dong ya. Imam ngira tuh aduh jangan-jangan saya kena nih ya. Ya gak sih? Nah, tapi imamnya tuh takut, nggak tahu sih, imamnya tuh ragu gitu mau ke rumah sakit ataupun mau ke dokter. Soalnya kan di sana di rumah sama dokter kan pasti banyak orang dong. Iya betul. Dan mau nggak mau kita berinteraksi sama orang walaupun udah jaga-jaga kan, ya kita kan Allahu alam ya, nggak tahu ya takutnya terkena gitu. Makanya imam tuh nggak ini apa sih nggak bilang gitu ya, maksudnya nggak takut tapi nggak nanya gitu loh.
Nah, kira-kira ada nggak sih biar kita apa ya, nggak ragu dengan apa yang kita rasain gitu ya, penyakit yang kita rasain, nggak ragu bahwa itu bukan COVID sebenarnya gitu. Ada nggak sih biar kita via nanya ke siapa kayak gitu, lewat apa kayak gitu, lewat gitu apa loh. gitu ya, Apa sih gitu, biar nggak Iya. penasaran sendiri gitu loh, malah nanti stres sendiri gitu loh. Iya, ada suatu solusi. Jadi kan pasti di situasi normal baru juga kan kita membutuhkan layanan kesehatan. Nah, pemerintah sendiri kan sudah meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Halo Dokter. Nah, Halo Dokter ini bisa berkonsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali nih ketika kita di rumah, kita bisa berkonsultasi secara online lewat aplikasi kesehatan gitu. Karena kan dinilai lebih aman untuk mencegah penularan virus corona ini, seperti itu. Oke, jadi pemerintah juga sebenarnya udah menyediakan sudah fasilitas menyediakan ya. seperti itu. Ibu soalnya kemarin belum tahu sih. Nah, ini bagi teman-teman Mega Suara FM yang belum tahu, download aja gitu. Ini bukan promosi, memang untuk sama-sama menjaga kesehatan seperti ya loh. Oke, biar kita tahu juga ya. Iya, betul. Oke deh. Makasih banget loh nih, aduh, pokoknya manfaat banget deh ini informasi panduannya ya menghadapi new normal ini. Nah, karena ada beberapa jeda komersi berikut ini nih, jadi kita harus stop dulu nih pembahasannya. Kita lanjut lagi nanti di season selanjutnya ya. Oke. Teteh. Untuk Mani Mega Suara yang penasaran akan kita bahas apa lagi nih selanjutnya, pokoknya tetap stay tune aja di 89.8 Mega Suara FM. Aye. Oke, Mani Mega Suara tentunya masih bareng Imam, bareng sama Asapik nih di program Talk Show ya, sosialisasi mengenai mitigasi bencana di tengah pandemi dan juga menuju new normal nih Mani Mega Suara. Dan ternyata Asapik nih ada pertanyaan, ternyata nih banyak yang nyimak ya, ternyata ada yang penasaran juga nih dengan pembahasan kita kali ini nih di pagi hari ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Dika di Jalaksana nih Ani, katanya nih selaku mahasiswa nih ya, ada nggak sih program edukasi mensosialisasikan nih ya untuk tatanan hidup baru ataupun new normal sekarang nih kepada masyarakat? Gimana nih, ada nggak sih kira-kira sosialisasinya? Nah, untuk sosialisasi sendiri sebelum masa-masa Kuningan menerapkan PSBB, kita selaku mahasiswa terus gencar membuat demo agar terhindar dari COVID-19 ini. Nah, untuk mengsosialisasikan situasi di new normal sendiri kan ya alhamdulillah bisa kesampaian sekarang seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal yang harus kita hindari saat berbelanja, saat berpergian, bahkan di kantor seperti itu. Jadi sosialisasi dan edukasinya udah ada ya? Untuk edukasi sendiri secara tidak langsung itu merupakan sebuah edukasi seperti itu. Walaupun memang penerapannya di online lah seperti itu, di media via online. Kalau nyatanya nih langsung terjun ke masyarakatnya itu ada nggak sih sebenarnya? Untuk hal seperti itu kami membantu Satgas posko-posko kesehatan yang ada di Kuningan dan terjun langsung membantu masyarakat yang terdampak virus corona ini gitu. Jadi itu juga salah satu medianya juga ya? Iya, juga iya seperti itu. Dan tetap pada waktu itu kita juga memberikan masker kepada masyarakat yang memang belum memakai masker gitu. Nah, itu kan banyak banget ya masyarakat, masih banyak banget gitu yang kemana-mana keluar rumah tidak menggunakan masker seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih pertanyaan ternyata masih dari Dika nih. Siap. Katanya ada nggak sih kerjasama antara mahasiswa nih dengan pemerintah ya untuk untuk membahas mengenai COVID-19 nih, ataupun untuk menangani atau untuk menghadapi COVID-19 nih sekarang ini, ada nggak sih kerjasamanya? Jadi saya akui untuk kerjasama sendiri khususnya mahasiswa di Kuningan, BEM Universitas Kuningan belum melakukan kerjasama yang intensif terhadap gugus depan relawan COVID-19 gitu. Jadi belum ada ya? Karena saya rasa dan saya juga merasakan dan saya lakukan
teman-teman itu terkendala oleh yang namanya PSBB, pembatasan skala besar. Itu kan kegiatan-kegiatan kami terganggu, tapi saya sarankan ke teman-teman untuk melakukan edukasi kepada masyarakat seperti itu di tempatnya masing-masing. Di tempatnya masing-masing. Oke. Jadi walaupun nggak ada kerjasama bareng pemerintah, tapi mahasiswa khususnya anak-anak BMF Uniku sendiri ya udah melakukannya secara mandiri mungkin ya. Iya, tapi di mahasiswa di S3 memang basicnya di kedokteran, ngambil jurusan kedokteran atau kesehatan, itu ditugaskan langsung menjadi relawan bersama Satgas COVID-19 ini gitu. Jadi kalau untuk S1 mungkin emang belum ada kerjasamanya, tapi kalau untuk S3 udah ada kerjasamanya. Ya, jurusan kedokteran itu memang itu sudah tingkat akhir ya? Diwajibkan untuk menjadi relawan. Namanya relawan, disebut relawan mahasiswa Satgas 19 gitu. Oke, jadi paham. Kalau untuk di Kuningan sendiri belum ada, tapi untuk di luar mungkin udah ada ya. Sudah ada di Indonesia saja sudah ada. Tapi walaupun nggak ada kerja sama pemerintah, mahasiswa tetap bergerak ya. Mahasiswa tetap bergerak. Oke, bagus, mantap banget nih. Oke, tapi ada satu pertanyaan lagi nih, ternyata katanya nih kenapa sih tes rapid test tuh nggak dilakukan ke semua warga yang ada di Kuningan? Katanya nih, kenapa nggak semua gitu ya? Kenapa hanya di tempat-tempat tertentu nih? Gimana terus kalau mau di rapid test kemana nih? Gitu ya? Nih pertanyaan dari Dika lagi ternyata nih, ada di Jalaksana. Ternyata satu tapi bercabang ya. Ada 3 pertanyaan, 4 malah ya. Okay. Baik ya, memang saya akui pemerintah Indonesia ini masih belum bisa memfasilitasi masyarakatnya, terlebih untuk rapid test secara skala besar-besaran. Jadi untuk belum ya. Belum bisa mungkin karena alatnya sendiri yang memang masih kurang teh. Jadi terbatas mungkin ya. Masih terbatas seperti itu. Nah, maka dari itu saya sarankan kalau memang perlu untuk kesehatan sendiri dan mengetahui nih di kita itu terpapar virus corona atau enggak. Nah, kita bisa langsung ke rumah sakit terdekat gitu, atau klinik-klinik yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan. Jadi bisa kita melakukan rapid test di situ ya? Iya, ya memang diakui berbagai daerah pun itu hanya beberapa titik di keramaian, contohnya di pasar, tapi itu pun terbatas seperti itu. Enggak semua juga ya, random juga ya. Iya betul. Ngeceknya ya. Oke, mudah-mudahan nih Dika di Jalaksana paham ya. Amin. Mungkin kalau untuk Dika mau rapid test bisa langsung tanya ke puskesmas terdekat kan? Iya, bisa. Mau rapid test nih Pak gitu ya. Ya, nanti dari puskesmas tinggal dirujukkan kemana seperti itu. Nah, tapi ini ada satu yang lagi ngetren banget nih, yang hits banget baru kemarin dilakuin ya. Di Jakarta itu CFD itu udah dilakukan nih. Ya enggak sih? Tahu enggak sih? Ya, kalau menurut nih selaku mahasiswa ya, di tengah sekarang masih banyak banget pasien ya yang terus bertambah lah ya setiap harinya. Tapi ternyata di Jakarta udah ada kebijakan bahwa bukan udah ada tapi memang udah dilakukan malah ya hari Minggu kemarin. Iya. CFD itu udah dibuka lagi nih. Pendapat selaku mahasiswa gimana? Itu launching atau gimana gitu? Nggak tahu ya, itu bingung banget loh di Twitter. Di Twitter dan juga di media sosial lainnya nih. Ya, mengenai hal tersebut saya rasa pemerintah Jakarta khususnya jangan dulu langsung membuka CFD. Nah, karena apa? Tingkat terkena virus corona di Indonesia sendiri kan masih tinggi, bahkan di angka 1000. Nah, walaupun mungkin masyarakat sendiri kan sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi kan belum tentu itu bisa terhindar atau tidak seperti itu. Apalagi Jakarta masih zona merah ya. Betul teh. Tapi mudah-mudahan bisa dikembali di ini ya peraturannya. Iya, walaupun sudah ada kerenggangan kan ya tetap kita juga harus ini. Tapi untuk kebijakan CFD sudah dibuka, saya rasa jangan dulu lah gitu. Untuk sekarang ya. Karena kita juga tidak mengetahui nih rasio masyarakat yang datang itu kan 50% kah dari warga Jakarta atau bukan seperti itu. Terus juga emang nggak tahu siapa yang pembawa ya. Iya betul. Bener banget.
Oke deh, itu ya tadi pembahasan kita nih. Nah karena kebetulan udah di penghujung waktu nih, udah hampir pukul 9 ya. Kira-kira ada nggak sih kata-kata terakhir? Maaf, bukan kata-kata terakhir ya. Kata-kata Kayak terakhir mau kemana aja. Jadi ada nggak sih ya kesimpulan, terus ngasih apa ya, ngasih pengarahan lah buat Mani Mega Suara teman-teman yang lain ya, yang di rumah supaya terhindar nih dari COVID-19 nih. Apalagi sekarang di masa transisi menuju new normal tentunya ya. Gimana nih cara kita? Sedikit kesimpulan dari saya. Ayo kita bareng-bareng gerakan untuk mitigasi bencana atau belajar edukasi mitigasi bencana, karena saya rasa itu sangat penting. Dan teman-teman di desa yang sudah menerapkan program pelatihan mitigasi bencana ini luar biasa, tetap dilanjutkan. Dan semoga masyarakat itu paham tentang mitigasi bencana seperti itu. Dan kemudian adapun kita harus keluar rumah, tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, terapkan physical distancing seperti itu. Tetap penting banget ya. Iya, penting banget. Mudah-mudahan Mani Mega Suara tuh nggak ini ya, maksudnya nggak berpikir bahwa kita tuh kembali hidup seperti dulu sebelum corona datang ya. Tapi emang tetap harus ada jaga batasan, jangan berkerumun ya. Betul. Jangan lebih dari 10 orang ya ayah katanya ya. Di ruangan tuh ya. Di ruangan ya. Yang penting jaga jarak 1 meter lah minimal seperti itu. Oke, makasih banyak loh nih udah datang dan juga mensosialisasikan mengenai mitigasi bencana ya. Baik. Di tengah pandemi dan juga menuju new normal tentunya ya. Terima kasih atas waktunya nih. Coba dadah dulu deh sama Mani Mega Suara. Oke, terima kasih kepada teman-teman Mega Suara FM yang setia untuk mendengarkan Mega Suara FM, dan semoga Mega Suara FM semakin maju. Amin. Sukses bareng-bareng, dan pasti radio yang tentunya bisa mengedukasi masyarakat. Seperti itu. Oke, makasih banyak Kak atas waktunya ya. Kita pamitan berarti ya. Oke, untuk Mani Mega Suara thank you banget nih. Selalu stay tune ya, standby banget bareng kita nih di program talk show mitigasi bencana mengenai COVID-19 di masa new normal ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Mani Mega Suara. Kalau kayak gitu, selamat beraktivitas aja dimanapun Anda berada. Imam dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.